Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yapiananta Burkan, NPM 211112055, kelas M2B, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran adalah angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbagi jenis-jenis pengangguran terbagi 4. Satu, pengangguran friksional, terjadi karena adanya sebuah kesulitan, kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dan lowongan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural, terjadi ketika para pekerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta. Perubahan struktur, perkembangan ekonomi, dan kebutuhan manusia. Yang ketiga, pengangguran musiman, terjadi karena adanya perubahan musim. Yang keempat adalah pengangguran siklikal, terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun, gelombang konjuktur. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian satu periode ke periode lainnya. Jenis-jenis inflasi adalah: satu, inflasi tarikan permintaan. Perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula. Dua, inflasi desakan biaya. Perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Yang ketiga, inflasi impor, kenaikan harga barang-barang yang diimpor sebagai bahan mentah produk dalam negeri. Tingkat kelanjutan kenaikan harga. Inflasi merayap. Satu, inflasi merayap, proses yang kenaikan harga lambat jalannya. Dua, inflasi sederhana, tingkat inflasi mencapai angka 5 hingga 10%. Tiga, hiperinflasi, proses kenaikan harga yang sangat cepat. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan kepada publik dalam pengertian yang seluas-luasnya. Satu, ada kebijakan fiskal, usaha pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan membuat perubahan dalam bentuk penganggaran dalam sistem pelajaran. Yang kedua, kebijakan moneter, langkah pemerintah yang dijalankan melalui bank sentral untuk mengetahui kegiatan perekonomian dengan membuat perubahan dalam penawaran uang dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan. Tambahnya adalah pengangguran, jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran atau tuna karya menurut Wikipedia adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Penduduk yang berumur antara 15 sampai 65 tahun kecuali ibu rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarga. Orang yang belum mencapai umur 65 tahun tetapi
sudah pensiun dan tidak mau bekerja lagi. Pengangguran sukarelawan yaitu golongan pendudukan dalam lingkungan umur tersebut yang tidak aktif mencari pekerjaan. Faktor utamanya adalah eh, pengeluaran pembelajaran yang waktu tertentu. Pengeluaran agregat terdiri dari beberapa komponen seperti konsumsi citizen, pengeluaran pemerintah, investasi dalam perusahaan, serta ekspor dan impor. Faktor lain yang mempengaruhi masalah pengangguran adalah ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik, penggunaan peralatan produksi yang modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja sebenarnya dengan keterampilan yang sebenarnya. Masalah pengangguran dan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter, penawaran uang, mengurangi dan menurunkan suku bangsa dan menyediakan kredit khusus untuk sektor dan kegiatan tertentu. Kebijakan segi penawaran mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Inflasi, pengertian dari inflasi adalah inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah yaitu mencapai 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4 atau 10%. Inflasi yang sangat serius mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. Satu, tingkatan pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Hal ini karena keinginan konsumen mendapatkan barang pada harga yang lebih tinggi, sehingga produsen akan berusaha menahan barangnya dan akan menjual pada konsumen. Dua, pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Yang ketiga, kenaikan harga-harga barang impor. Dan keempat, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang keempat, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Efek buruk inflasi adalah satu, perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi akan menimbulkan penurunan kegiatan ekonomi. Hal ini karena dengan naiknya biaya produksi sehingga meningkatkan pengangguran. Inflasi juga menimbulkan efek buruk terhadap neraca perdagangan. Kegiatan ekspor akan menurun karena kegiatan harga menyebabkan barang-barang tidak dapat bersaing. Kesimpulan adalah dalam proses perekonomian masalah pengangguran dan inflasi perlu dihadapi dan diatasi. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yang bersifat ekonomi, sosial, dan politik. Sekian dari pembahasan saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.